Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, bertemu lagi dengan kami kelompok 3. Dengan anggota kelompok Ilham Faras Alauddin Firdausi, Siti Nikmah Salsabila, Putri Nur Mufidah, dan Devita Nur Romadoni. Di sini kami akan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama, biaya entertainment. Materi yang kedua, biaya industri minyak dan gas bumi. Dan materi yang ketiga adalah biaya natura, makan dan minum. Pembahasan yang pertama yakni biaya entertainment. Di manakah biaya entertainment itu diatur? Jadi, biaya entertainment ini diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen SE 27/PJ22 tahun 1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya, seri PPh Umum 18. Bagaimana cara untuk membuktikannya? Jadi, WP harus membuat daftar normatif atau DAFNOM dan dilampirkan dalam SPT seperti terlampir yang berisi 1. Nomor urut, yang kedua tanggal entertainment, nama entertainment, alamat entertainment, jenis entertainment, dan jumlah entertainment. Yang keempat, relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut yang berisi nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha. Adapun poin-poin tersebut di atas disajikan dalam format tabel. Berikut adalah format tabel daftar normatif biaya entertainment dan sejenisnya. Ketentuan lain. Apabila terdapat petugas pajak yang melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap SPT tahun 1984 dan 1985 menemukan pos biaya entertainment, maka wajib meminta daftar normatif seperti tersebut untuk dapat membuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Pembahasan yang kedua yaitu biaya industri minyak dan gas bumi. Pada dasarnya, dasar filosofis dan dasar konstitusional pengenaan pajak di sektor migas sama dengan dasar filosofis pengenaan pajak pada umumnya. Sebagai dasar filosofis yaitu sila keempat Pancasila, dan sebagai dasar konstitusional yaitu pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Berikut terdapat undang-undang beserta peraturan pemerintah dan keputusan Menteri Keuangan serta surat edaran Menteri Keuangan. Penegasan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang terkait dengan pemungutan pajak di sektor usaha migas, yaitu bahwa badan usaha atau bentuk usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Setelah direvisi, yang pertama PP nomor 79 tahun 2010, yang kedua PP nomor 27 tahun 2017, yang ketiga 256/PMK 011/2011, yang keempat Peraturan nomor 20/PJ/2017. PP nomor 79 tahun 2010
yakni revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi memasuki tahap akhir. Terdapat 3 pokok perubahan, yaitu perpajakan, biaya operasi, investasi, dan kepastian hukum. Kemudian PP Nomor 27 Tahun 2017. Mengenai tata cara perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas First Tranche Petroleum, terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 dan juga Pasal 3 Ayat 1. Pembahasan yang ketiga mengenai biaya natura, makan, dan minum. Apa itu natura? Natura merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang, melainkan berbentuk barang. Namun dalam praktiknya ada sedikit perbedaan antara natura dan kenikmatan. Bentuk natura seperti halnya gula, beras, dan bahan pangan. Sedangkan kenikmatan bentuknya adalah mobil, tempat tinggal, dan fasilitas pengobatan. Pemberian natura yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan objek PPh Pasal 21 bagi pegawai yang menerimanya. Yang pertama, pemberian atau penyediaan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, pengganti atau imbalan dalam bentuk natura atau yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Yang ketiga, pemberian natura yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Ketentuan pembebanan biaya terkait natura dan kenikmatan. Dalam Pasal 6 PMK 167/2018 mengatur mengenai pembebanan biaya berdasarkan masa manfaat pemberian natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan keselamatan kerja. Untuk biaya natura yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun akan dibebankan melalui penyusutan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU PPh. Sedangkan jika memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun, maka akan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Terkait penyampaian SPT tahunan PPh, secara rinci diuraikan mengenai 1. Daftar sarana fasilitas beserta penyusutannya, dan yang kedua, daftar pengganti atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila terdapat kata yang salah dan kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Pajak.